Mengapa kisah indah Inter Milan harus berakhir di tepi jurang yang paling menyakitkan? Di Stadion Allianz Arena yang megah, tanggal 1 Juni 2025, Inter Milan berjalan masuk bukan sebagai tim biasa. Mereka masuk sebagai harapan terakhir Italia, mewakili Serie A yang ingin bangkit dari bayang-bayang sejarah Eropa. Namun, yang mereka temui bukan sekadar PSG. Yang mereka temui adalah badai tak tertebak, tim muda yang menggila. Tanpa nama besar, tanpa ego megah, tanpa sosok yang ingin bersinar sendiri. Skor 5-0. Skor yang terdengar seperti ejekan, bukan hanya bagi Inter Milan, tetapi juga bagi siapapun yang berharap sepak bola tetap adil. Simone Inzaghi berdiri kaku, tatapan kosong, mulut terkunci, seolah tak percaya anak-anak asuhnya bisa ditelan sebesar itu oleh sejarah. Dan Lautaro, kapten yang pernah dielu-elukan, terlihat kecil di tengah panggung megah yang gagal ia taklukkan. Tangisnya tak terdengar, tapi sorot matanya cukup bicara. Ini bukan akhir yang kuinginkan. Musim 2024-2025 seharusnya jadi musim emas. Di Serie A, mereka hanya kalah 1 poin dari Napoli. 1 poin yang mungkin hilang karena 1 penalti yang gagal, 1 clearance yang lambat, atau 1 rotasi yang terlalu percaya diri. Di Coppa Italia, langkah mereka terhenti di semifinal bukan karena bermain buruk, tapi karena bola tak mau bersahabat dan keberuntungan memilih berpihak ke lawan. Lalu Liga Champions, tempat mimpi paling tinggi dibangun. Tapi semua hancur seketika di final, bukan karena tidak siap, tapi karena terlalu percaya diri, terlalu yakin dengan kekuatan lama yang ternyata sudah dibaca oleh dunia baru. Simone Inzaghi, pelatih dengan otak dingin dan hati panas, berdiri sendiri dalam ruang jumpa pers, menjawab pertanyaan dengan suara berat. Kami mencoba segalanya, tapi sepak bola tidak selalu adil. Sementara fans hanya bisa menatap kalender, melihat satu persatu tanggal penting berlalu, tanpa satupun piala, tanpa satupun perayaan. Musim ini Inter Milan bukan tim yang buruk. Mereka hanya tim yang terus gagal di ambang keberhasilan. Tapi, setelah malam tergelap, selalu ada pagi. Musim depan akan jadi lembar baru. Akan ada pemain baru. Akan ada semangat yang dibangun dari puing-puing luka. Lautaro masih muda. Usianya belum 30, dan hati seorang kapten tidak mudah mati hanya karena kekalahan. Simone Inzaghi mungkin tetap bertahan, mungkin juga pergi mencari pelabuhan lain. Tapi satu hal pasti, Inter Milan tidak akan menyerah. Giuseppe Meazza mungkin tidak bergemuruh malam ini, tapi stadion itu tahu, tangisan adalah bagian dari cerita sebelum senyuman kembali datang menyapa. Fans harus percaya lagi, karena kekalahan ini bukan akhir. Ini hanya babak tergelap dalam buku yang masih panjang untuk ditulis. Kalau kamu juga merasakan sakit yang sama dengan fans Inter, kalau kamu ikut menunduk saat gol kelima PSG masuk, maka bantu sebarkan kisah ini. Subscribe channel ini biar kamu gak ketinggalan cerita-cerita sepak bola yang lebih dalam dari skor akhir. Tinggalkan komentar kamu di bawah. Apa yang menurutmu jadi penyebab utama kegagalan Inter? Apakah Simone Inzaghi harus diganti? Apakah Lautaro layak tetap jadi kapten? Atau apakah sepak bola memang tak bisa dijelaskan dengan logika? Klik like kalau kamu percaya Inter akan bangkit. Klik follow jika kamu fans sepak bola sejati. Inter Milan, klub biru hitam dari kota cinta, musim ini bukan musim untuk dikenang dengan tawa. Tapi luka adalah bagian dari legenda. Karena klub besar tidak diukur dari jumlah gelar, tapi dari seberapa kuat mereka kembali bangkit setelah dijatuhkan. PSG mungkin juara tahun ini, tapi Inter akan selalu punya tempat di hati pecinta drama sepak bola. Karena tak ada klub yang bisa membuat air mata ini jatuh lebih tulus selain Inter Milan. Dan untuk para pendukung biru hitam, jangan berhenti bermimpi. Karena di sepak bola, satu musim buruk hanya permulaan untuk musim keabadian.